Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Amelia Hilda Simanjuntak dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 402010125. Nah, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya mempresentasikan tugas-tugas Indonesia yang berjudul Laporan Perkembangan Usaha Tote Bag. Nah, kita buka dulu filenya. Oke. Nah, jadi laporan ini mencakup 4 aspek utama. Yang pertama itu konsumen potensial, yang kedua produk, ketiga pemasaran, dan keempat sumber daya. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu konsumen potensial. Oke, poinnya di sini adalah sebelumnya ide usaha saya masih bersifat umum dan ditunjukkan kepada ibu rumah tangga atau pecinta lingkungan atau juga orang-orang yang peduli akan lingkungan. Setelah dikembangkan, saya mulai menjangkau konsumen secara langsung melalui bazar kampus dan media sosial seperti Instagram, dan kini sudah ada calon pelanggan potensial walau hanya masih sedikit, masih dihitung jari. Nah, pangsa pasar yang awalnya hanya di teman kampus kini diperluas dengan strategi promosi di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, selanjutnya yaitu produk. Di awal, desain tote bag yang masih berupa sketsa dan belum ada produksi. Saat ini desain final tote bag multifungsi telah selesai dan sedang dilakukan promosi serta sistem per order atau juga boleh bisa custom. Nah, produksi 15 unit pertama belum dimulai. Untuk legalitas usaha juga sedang diurus, khususnya nomor induk berusaha atau NIB. Dan untuk pengembangan produk, dari segi pengembangan, tote bag yang awalnya polos kini dirancang lebih multifungsi, bisa dilipat, digunakan sebagai rompi atau vest, pouch, dan organizer. Tampilannya juga lebih stylish. Selanjutnya untuk pemasaran, sebelumnya belum ada omset karena belum ada penjualan. Saat ini ditargetkan omset itu sekitar 2 juta sampai 5 juta dalam 3 bulan ke depan. Nah, untuk strategi pemasaran yang awalnya hanya mengandalkan story pribadi, kini dikembangkan lewat promosi online dan juga offline untuk membangun brand yang awareness. Nah, media yang digunakan adalah Instagram, TikTok, atau juga kegiatan besar kampus. Selanjutnya, untuk sumber daya, sebelumnya saya memiliki kemampuan desain sederhana dan belum memahami apa itu pemasaran. Kini saya sudah belajar secara mandiri tentang desain, produksi, dan promosi digital melalui teman-teman saya, terus juga tugas-tugas entre, dan juga tugas entrepreneurship di kampus maksudnya, terus juga lewat internet ataupun media sosial. Dulu saya mengerjakan semuanya sendiri, namun sekarang sudah ada kerjasama ada teman saya juga, teman sekampus saya, entrepreneurship, dan pembagian tugas dalam tim juga mulai diterapkan, terutama dalam hal desain dan promosi. Nah, kesimpulan dari laporan kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa tote bag multifungsi yang saya rintis telah mengalami perkembangan signifikan dari tahap ide ke tahap promosi dan pre-order. Walaupun produk belum sepenuhnya dipasarkan, mulai dari perencanaan, prototipe, strategi pemasaran, hingga kerjasama dengan mitra lokal. Kedepannya, saya berharap usaha ini bisa dikembangkan lebih luas dan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sekalipun jadi peluang bisnis yang berkelanjutan. Dan menurut saya orang-orang yang mencinta lingkungan, yang peduli akan sampah pasti mengerti bahwa lingkungan itu harus kita jaga dengan cara mengurangi limbah-limbah sampah plastik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari segi perkataan ataupun cara saya mempresentasikan dalam UAS kali ini. Selamat malam, terima kasih.